Memburu Anies bertopeng hukum, dan ini yang bermain lembaga-lembaga. Mau tidak mau harus cawe-cawe. Ya. Itu tidak masuk. Yang masuk, yang tidak. Karena MK ini satu wadah nggak berhasil. Sehingga ada korban. Begitu berubah tertutup, semuanya akan berubah. Nah berubahnya ini apa cukup waktu? 2024 harus ada pemilu dan pilpres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rob, gimana pagi ini, sehat-sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan cerah dan tidak panas terik sekali begitu. Jadi sambil ngopi-ngopi, Ya, Bib. kita bisik-bisik politik tentang kenegaraan. Jadi ikuti terus Hash Channel by Empiris. Yes. Karena di usia kami ini yang sudah senja, ingin meninggalkan semacam catatan sejarah ya. Kita terus memperhatikan situasi terkini yang makin hari kelihatan semakin hangat. Kita tadi berharap semakin mereda, tapi realita di lapangan semakin menghangat suasana perpolitikan nasional. Jadi kita mulai dengan cawe-cawe Ya. Cawe-cawe yang tidak ada hentinya. Ya, di dalam kehidupan di dunia ini ya, tentu kita mau tidak mau harus cawe-cawe. Ya. Cuma ada cawe-cawe yang positif dan ada yang menimbulkan hal yang destruktif. Ya. Nah, karena apa? Cawe-cawe kita ini kalau dalam Islam itu konsekuensi logisnya nanti di akhirat itu dihisap sebelum sana. Jadi baik cawe-cawenya surga kita dapat. Ya. Surga kita dapat, 7 bidadari pun kita dapat. Masya Allah. Wah, ini Pak Abbas sedang membayangkan bidadari nanti. Iya, begitulah Bib. Nah, kita ingin juga selama di dunia ini, ya walaupun kita ini adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Islam, tapi juga interaksi kehidupan muamalah sesama manusia, ya keluarga dan sebagainya itu tidak bisa dihindari. Jadi hablum minallah, hablum minan nas. Ya, begitu Bib. Ya. Jadi kembali lagi ke cawe-cawe tadi, Prof. Saya memang melihat situasi terkini ini ada beberapa lembaga, dimulai dari waktu itu MPR dengan isu untuk penundaan pemilu, pindah lagi ke DPD, hampir sama, mirip-mirip. Yeah. Tapi dengan konsistensi pendirian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang tetap menginginkan pilpres ini pemilu yang berjalan sesuai konstitusi itu, alhamdulillah sudah mulai terwujud. Walaupun masih ada ganjalan sana sini, walaupun masih ada kasat mata ya, terlihat hambatan sana sini. Nah itu yang kita mau bahas tentang MK dan Mahkamah Agung juga. Dalam hal ini KPK. Karena ini bertalian kelihatannya, tali temali. Bertali temali. Tali temali ketiga lembaga ini, saya mencurigai ada tanda kutip ya, ada satu skenario lagi. Oh begitu. Sehingga pilpres ini atau pemilu ini bisa tertunda, ataupun ada calon terbaik bangsa yang tereliminir oleh syarat threshold 20%. Iya, kalau tali temali kalau dirajut dengan baik itu menjadi tangguh, menangkap ikan yang baik, atau menjadi alat ya, tapi bukan pukat harimau. Kalau pukat harimau ini habis ikan kita, dan pukat harimau ini umumnya datang dari China ini, Bib. Oh gitu. Oh itu iya, habis tuna kita ini. Oke, jadi begini Bib. Kita bisa diskusikan cawe-cawe itu biasanya by personal. Si A cawe-cawe, si B cawe-cawe, si C. Nah di dalam pembicaraan di
berita yang ada, kalau kita analisa berita YouTube, TV itu yang dibicarakan cawe-cawe personal. Si A lobby sana, si A lobby sini, itu cawe-cawe perorangan. Tapi yang lebih berbahaya lagi, ini kalau lembaga, institusi yang dibentuk secara konstitusi, yang mempunyai tupoksi, kalau dia lembaga-lembaga penegakan hukum, dia berbicara tentang hukum. Yeah. Kalau dia lembaga-lembaga ekonomi, Menteri Perekonomian, BUMN, apa itu, dia bicara tentang bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh berkembang dan rakyat ini bisa mendapat keadilan kesejahteraan yang merata, kan begitu? Jadi sebetulnya tentang cawe-cawe kelembagaan ini, saya pernah bicara dalam satu tanya jawab dan kemudian itu direkam menjadi YouTube. Itu ada saya buat, ya, memburu Anies bertopeng hukum. Ya, jadi memburu Anies bertopeng hukum. Nah, kenapa Anies diburu? Kan pertanyaannya gitu. Ya, Anies ini kandidat yang kata beberapa penulis, beliau adalah petugas rakyat nanti, yang kemudian menampung surat untuk tuangkan di dalam gagasan, program dan narasi action agar terjadinya realisasi pembukaan Darso 45. Ini baru lagi, ini petugas rakyat ya, petugas rakyat ya. Jadi selama ini kita kenal petugas partai, sekarang yang mulai muncul lagi petugas rakyat. Iya, petugas rakyat. Jadi dalam hal ini ya, Anies ini kan dikejar ya. Di KPK dikejar, dulu di BPK, tapi tidak ada itu data. Ya, sekarang pun dipaksakan sehingga mundurnya seorang pejabat di KPK, ya karena diarahkan katanya tanda kutip untuk mencari bagaimana ada satu sekecil titik untuk memperdatakan atau mempidanakan Anies. Ini tidak ketemu. Wong yang dikejar itu formula ya negara. Terjadi ya perputaran uang 2 triliun lebih, ya lain dengan yang ada di Mandalika, kena banjir dan rugi lagi katanya. Jadi begitu. Jadi memburu Anies bertopeng hukum, dan ini yang bermain lembaga-lembaga. Nah, lembaga ini bergerak itu karena person yang ada di dalamnya. Jadi dalam teori manajemen ada namanya behavioral organization, perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi ini kita lihat dari daerah berkumpullah kandidat-kandidat di Tidar. Ya, ada Boru Ahmad, ada Ahmad Suki, ada Sujono, ada Rahman, ya dari desa dari mana tuh tes mereka sampai di Tidar masuk kandidat sebagai ya Akabri atau AMM tempo dulu. Nah, masuk dia ke lembaga. Yang satunya yang dari Jawa Barat, lembut lemes. Yang dari Tapanuli, keras, gitu kan. Yang dari tapi di sana dia dibentuk menjadi taruna perwira yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Untuk pertahanan dan keamanan. Prosesnya. Iya, prosesnya. Tapi pada tingkat mulai dia masuk Sesko, ya atau Sospa, itu mulailah ada berbicara tentang wawasan perpolitikan, wawasan dan dunia. Nah, jadi seorang pati, wah itu pengetahuannya luas sekali. Ya, jadi dia lebih daripada yang sipil, ya, yang hanya bicara tentang ekonomi, bicara kalau di sana itu mereka dihimpun semua. Nah, lantas sekarang kita lihat bagaimana ini lembaga tadi dipimpin oleh output dari Tidar. Langkah tegap. Bagaimana Sado? Siap. Jalankan tugas. Siap. Kan begitu. Lah sekarang ini, kalau dia sudah mulai kolonel, kandidat untuk pati, ya itu tidak begitu lagi. Begitu dia lihat nuansa perpolitikan, dia lihat dinamika yang terjadi. Kalau ini akan mengganggu kedaulatan rakyat, keamanan tentram, dia akan bersikap lain. Nah itu bedanya.
Jadi tidak selalu siap, tidak selalu. Cuma mereka menyampaikan rekomendasi. Nah, jadi kita lihat lagi tadi balik ke cawe-cawe lembaga. Ini kan sekarang nih yang lagi seru ini kan ada KPK. Ya enggak? Ya. Yang sekarang pimpinan KPK-nya sedang diperiksa oleh Kapolda, betul enggak, Bib? Sudah. Terakhir saya belum mengikuti. Ya. Waktu itu ada semacam apa namanya? Ada semacam pengaduan ya. Oh, begitu. Ada semacam laporan. Nah, kelihatan sudah apa berproses itu belum belum tahu ya. Oke lah, tapi itulah artinya setinggi apapun proses itu akan berjalan. Ya. Sama juga Propam Sambo itu kan luar biasa. Jadi kita salut dengan Kapolri yang sekarang. Ya. Nah, itu KPK. Kemudian ada MK, Mahkamah Konstitusi. Ya. Ini punya tali temali ini dengan pimpinan tertinggi lembaga yang terhormat yaitu Presiden. Presiden itu lembaga, Bib. Ya. Orangnya, nah itu disebut namanya. Ya. Tapi sebagai Presiden sebagai lembaga kita harus menghormatinya. Ya. Dan terkait dengan pimpinan MK, ya. Tapi kita tidak boleh mempunyai asosiasi yang tidak baik. Itu harus profesional ya. Ya, kita melihat kenyataan saat ini, kemarin itu kalau yang saya amati lembaga MK ini sudah menjadi semacam lembaga DPR, lembaga legislatif. Mereka sudah mulai membuat semacam wacana antara tertutup dan terbuka, minta pendapat sana sini gitu. Seharusnya kan yang dijalankan oleh MK itu apa yang digugat kan itu yang diproses, bukan menanyakan tentang bagaimana tertutup, bagaimana terbuka, bagaimana tertutup dan terbuka dicampur. Itu kan jadi bikin membingungkan gitu. Jadi itu begini, kan tugas DPR kok berpindah ke MK. Ya. Kan MK ini satu wadah untuk menguji produk dari DPR MPR, kan itu kan. Ya, nah, begitu produk itu dianggap tidak bagus, ada yang melaporkan dan untuk dirubah, judicial review contohnya, itulah tugas lembaga MK. Nah, tapi ini lucu, Prof. Lucu menurut saya gitu loh. Kenapa? Ikut cawe-cawe lagi gitu loh. Ada apa? Gitu loh. Jadi gini, Wib, ya, dalam kehidupan ini ada tupoksi namanya, tugas pokok dan fungsi. Ya. Tupoksi KPK, tupoksi MK, tupoksi MA, DPR, tupoksi ini itu ada semua. Ya. Tapi kemudian ada namanya gray area. Gray area. Ya. Itu kalau di pemerintahan, di kementerian, atau di BUMN, gray area ini tumpang tindih ini kerjaan. Iya, apa namanya? Jadi area abu-abu. Nah, ini tidak semua prinsip tugas bagi habis. Itu tidak bisa. Masih ada gray area. Ada di gray area ini. Nah, ada abu-abu. Nah, dulu kalau gray area-nya basah, berkelahi itu berebut. Tapi kalau gray area-nya kering, itu saling menolak sehingga tidak ada yang menangani pekerjaan. Jadi berebut kue ya. Iya, itu jawabnya gitu. Ya, kenyataan begitulah ya. Jadi, nah sekarang MK cawe-cawe yang bukan tupoksinya, ada apa? Ya. Ada apa ini? Ya, sebetulnya kalau memang mereka profesional, sudah kadung diterima masalahnya antara terbuka, cepat aja tuntaskan jauh-jauh hari. Jangan ditunda gitu loh. Jangan ditunda last minute. Ini yang saya lihat. Kalau dia tidak ditunda, katakan proses KPU ini sudah berjalan, ya kan? Pemilihan terbuka. Karena sudah waktu itu pernah tertutup, ternyata terbuka kan jauh lebih baik. Karena kader-kader itu betul-betul dipilih oleh rakyat, tidak berdasarkan pimpinan partai menentukan. Nah, ini sedikit beda kita, Bim. Ya, terbuka tertutup, ada baik, ada kurang baik. Ya, kalau yang terbuka, yang lalu-lalu, banyak kader partai yang salah bengek-bengek jadi bekerja, kuyup-kuyup ya, berkeringat, itu tidak masuk. Yang masuk, yang tidak. Karena dia punya fungsi lebih. Tapi kalau kader tersebut terbuka dilakukan melalui talent scout dan kader saya yang baik, nah baru begini terbuka. Ya. Nah, jadi kalau tertutup, memang semua pimpinan partai. Ya, sama saja, Prof. Ya. Kita lihat terbuka maupun tertutup, tetap aja
tangannya pimpinan partai itu menentukan. Iya, betul. Gitu loh. Jadi begitu kader itu di ACC pemilihan, nah begitu banyak juga terjadi walaupun dia sudah menang, tapi ujung-ujungnya jadi yang lain gitu loh. Itu biasa. Iya, nah biasa ini yang harus kita luruskan. Karena begini, kalau tertutup itu kadang begini, anak, ponakan, mantu, cucu, tetangga, masuk jadi caleg. Nah, iya ini itu contohnya kan. Itu yang kita hindari. Nah, itu tertutup kan. Hindari. Tapi kalau yang terbuka, ya nggak jelas juntrungannya dengan partai entah siapa dia, muncul dia. Karena fulusnya banyak, jadi transaksional banyak. Jadi cuma sekarang intinya barangkali begini, Bib. Janganlah MK ini ya enggak keluar dari tupoksinya agar Pilpres 2024 yang sudah ditetapkan, formulasi sudah dituangkan, kita jalankan. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Jadi kuncinya bisik-bisik ini kita mendesak MK segera memutuskan karena kita sudah tidak punya waktu lagi untuk merubah. Begitu dirubah secara tertutup, semua akan terhambat. Itu kekhawatiran saya. Karena dari pengalamannya sudah apabila ini kan sudah jauh-jauh dirancang, ya sudah jalan semua. Tapi begitu berubah tertutup, semuanya akan berubah. Nah berubahnya ini apa cukup waktu? Masalahnya kan merubah semuanya apa cukup waktu? Nah khawatirnya KPU tidak cukup waktu sehingga pemilihan itu amburadul. Jadi gini, Bib. By system, orang Indonesia ini dalam catatan memang tingkat kecerdasannya jauh di bawah. Kemiskinan sangat jauh di bawah. Tapi sebetulnya enggak. Saya tahu betul banyak orang cerdas, profesional di Indonesia ini. Cuma punya itikat baik enggak menyelamatkan negara ini. Sebagai negarawan mestinya. Nah jadi di MK pun begitu. Ya, jadi tertutup atau terbuka partai menentukan. Sekarang yang penting adalah apapun pemilu tidak boleh ditunda. Nah, dalam hal ini tegas itu Megawati sudah menyatakan tidak ada perpanjangan, tidak pegang apa yang dia bilang. Ya, jadi memang kalau kita lihat, maka himbauan saya dalam podcast ini, ya janganlah bermain api. Ya, lembaga-lembaga itu jangan bermain api. Kalau terbakar kan repot. Gitu. Betul. Sekarang ini euforia tentang Pilpres sudah begitu bagus, sambutan di mana-mana, rakyat sudah berharap pemilihan siapapun jadi pemenang itu sudah takdir Allah nanti. Tapi kehendak rakyat ini ya kita salurkan pemilihan yang baik, yang jujur, yang rapi, tidak ada halangan sana sini. Ya hentikanlah gitu cawe-cawe yang negatif. Dalam arti kalau memang sudah jelas-jelas ini sebagai proses, coba dipertimbangkan kembali, ya apa dampaknya? Dampak daripada berubah tertutup terbuka, dampak daripada nanti perkaranya Muldoko itu yang di MA juga nanti diputus di last minute. Itu kan ada indikasi kuat bahwa putusnya itu akan muncul nanti last minute gitu. Sehingga begitu last minute, threshold yang 20% tadi sudah tercukupi, begitu diputus last minute, kan thresholdnya nggak berhasil. Sehingga ada korban. Ini kan nggak bagus gitu loh. Jadi kepentingan segelintir orang mengorbankan kepentingan rakyat. Bukan hanya kepentingan partai politik, tapi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Karena pesta demokrasi ini kalau sampai terganggu, salah satu partai, apalagi beberapa partai terganggu, tidak bisa ikut karena sudah dikondisikan dari awal, sudah jauh-jauh hari persiapannya matang, semuanya matang, rakyat sudah euforia untuk ini, tiba-tiba berubah sehingga tidak bisa mencalonkan. Dampaknya tuh mungkin Prof bisa gambar. Luar biasa. Jadi begini, seperti yang saya bilang, artinya the last minute terjadi penjagalan. PK Muldoko diterima dan Demokrat, PKS dan ini tidak bisa berbentuk, gitu dah. Nah, gagallah Anies. Ingat, Tamzil Lindrung dan Suganda mengatakan akan terjadi rame persoalan ini. Itu pertama. Yang kedua, rakyat merasa mereka sudah memilih petugas untuk menjadi presiden, petugas rakyat. Marah juga dia. Nah, apakah ini dipertimbangkan? Tidak. Nah, jadi sebagai lembaga, sekarang saya, lembaga ini, yang masih oke itu MA lah. Tegak kokoh lah seperti pohon korma ya. Tahu pohon korma, Bin?
Nah, pohon korma ini di padang pasir, topai, badan panas, dingin, luar, dia tetap bertahan, tumbuh berkembang. Bro, masih yakin itu? Oh iya, jadi kemudian Saya agak ragu, bro. iya. Agak ragu. Kenapa kok putusan MK kan ditunda-tunda terus? Ya kan? Ya. Ini kan ada tanda kutip ya, ada pertanyaan yang perlu dijawab. Ya, sekarang ya pertanyaan mau dijawab susah. Yang pegang ballpoint mereka. Iya, sekarang sudah 16 kali sidang kalah. Ya kan, tiba-tiba PK. Nah, apa kata dunia tiba-tiba di PK itu dia bisa lolos? Iya, itu yang saya katakan. Apakah MA tidak berpikir? Apa tidak baca dia bagaimana deklarasi di mana? Apa MA itu tidak melihat apa yang terjadi dari Sabang sampai Merauke? Dan kemudian satu lagi, ada Freedom House, ya, itu dari Amerika ya, baru dia ngomong. Dan kemudian SMRC, ya, ini konsultan ya. Ya, Muzani. Muzani ya, itu udah bicara juga. Ini susah ini intinya lah. Pokoknya Anies sudah oke lah gitu. Nah jadi luar sudah melihat yang selama ini SMRC yang selalu menegakkan Jokowi, tanda kutip nih mudah-mudahan ya, umumnya begitu. Sekarang sudah berpikir lain. Oh ya, dia rasional ya. Belakangan ya. Lembaganya kan lembaga yang cukup dibanggakan ya. Jadi dia berpikir dan bertindak cerdas ya. Karena secara rasional kan sudah bisa dibaca di mana-mana. Apa yang mesti ditutupin lagi kan? Sekarang kita ini antara ruang waktu sudah tidak ada batas. Ting di sini sudah terdengar kemana-mana. Nah, sama halnya penundaan ini kan kelihatan sekali di MK juga nunda-nunda masalah pemilu, tertutup terbuka sampai detik ini belum selesai. Tambah lagi di FA juga sampai hari ini juga masih belum ada kejelasan. Ya, jadi kita lihat ya seperti misalnya ini ya, kita ada tokoh profesor ya, ahli tata negara yang juga punya channel ini, si siapa? Refli Harun ya. Dia mengulas nih SMRC, Freedom House tadi. Jadi ini kan yang masalah bicarakan kan dua, political right dan human right. Kalau political right so-so oke lah. Tapi civil right jauh menurun dibandingkan SBY yang terakhir. Nah, jadi berarti kalau dia jauh menurun, kebebasan sipil berkurang, itu kan mendekati otoriter. Nah, ini berbahaya. Sebab tingkat kecerdasan orang Indonesia 15 tahun yang lalu beda. Ya sekarang rata-rata pendidikan sudah sekolah menengah pertama ya. Kemudian sekian ribu, puluhan ribu para magister, doktor dan sebagainya. Walaupun sebagian mereka kan sudah ada tanda kutip melacurkan ilmunya dan posisinya demi kepentingan sesaat. Jadi balik lagi Bib, mudah-mudahan MA bersikap bijak dan MK tidak terlalu jauh cawe-cawe karena konsekuensi logisnya berpengaruh kepada ya jadi atau tidaknya dalam tataran time frame konstitusi 2024 harus ada pemilu dan pilpres. Nah ini yang kita tunggu. Aduh. Jadi begitu dahsyat ya. Dahsyat sekali. Ini memang saya lihat situasi perpolitikan ini masih sebagian bilang masih cair. Tapi kalau saya mengamati dibilang cair ya juga enggak gitu deh. Iya. Ya yang cawe-cawe positif ada, yang cawe-cawe negatif ada. Kemarin saya mengapresiasi Cak Imin datang silaturahmi kepada Hamzah Has. Iya. Waduh, dia minta nasihat mau bagaimana konsep mau jadi wapres gitu ya. Nah itu bagus. Loh, kok ada bocoran begitu? Bukan bocoran, terbuka. Nah, dia datang ke Hamzah Has. Setelah ketemu, dia tanya bagaimana konsep untuk menjadi wapres. Iya. Sama Hamzah sebagai senior, kasih doa-doa, kasih bimbingan doa. Ya mudah-mudahan masukan dari Hamzah itu saya yakin pasti positif ya. Karena seorang Hamzah Has, mantan wakil presiden dan memang dia
tokoh agama juga yang luar biasa kan, sehingga dia memberikan pencerahan kepada Caimin ya, Caimin, ada yang Caimin bahwa demi bangsa dan negara dia harus hati-hati menentukan sikapnya. Iya. Gitu. Karena situasi terkini ini kan memang proses status quo, dan yang perubahan ini kan semakin hari kan semakin terlihat masih membara ya. Iya betul. Karena polarisasinya masih belum clear. Iya itu tadi. Tuntas. Yang tuntas kan baru Anies. Kemudian Ganjar masih ada yang fluktuatif nih. Ya, ada dengar P3 pengen kita ini kurang belajar dari pengalaman sebelumnya. Kalau banyak belajar dari pengalaman sebelumnya, kan kita lihat di era-era yang kemarin itu kan, mulai dari eranya lengsernya Pak Harto itu kan cakep tuh, rapi gitu loh. Walaupun masih banyak kekurangan. Kan, tapi dengan berjalannya waktu ini semuanya by proses. Kan kita kan baru keberapa nih Prof? Pemilihan presiden kan. Pertama kali kan SBY 2004. Yang kedua SBY lagi 2009. Ya kan? Yang ketiga ini langsung ya. Pemilihan langsung kan. Yang ketiga kan Jokowi kemarin. Ya, keempat pemilih lagi Jokowi. Ini yang pemilihan kelima ya. Ya kan? Pemilihan kelima presiden secara langsung. Kalau yang keempat kemarin ya itu langsung, yang dalam tanda kutip terciderai juga. Sehingga memakan korban juga. Romantika pilpres itu pasti banyak ya. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang puas, ada yang nggak puas. Ya itu sudah menjadi catatan sejarah. Tapi kita berharap dalam basic ini, karena kita masih menggunakan di Has channel by empiris, kita banyak kita diskusikan tentang hal yang sebelumnya terjadi. Nah, kita juga menghimbau juga. Kita kaitkan kepada kekinian. Sehingga yang terkini ini juga mesti melihat ke belakang. Oh iya ya, kemarin seperti ini gitu loh. Sehingga kesan memaksakan kehendak tuh sudah harus diakhiri gitu loh. Jangan kehendak saya harus begini. Nah, karena namanya proses pembangunan itu tidak bisa dari nol. Siapapun presiden nanti tidak bisa dari nol, tidak bisa berubah tuh 100%, nggak bisa, nggak akan bisa, karena kan sudah berjalan by proses. Masa mau dari nol lagi kan nggak mungkin. Jadi kan biasanya begini, itu direview lagi, dikaji dalam pendekatan teknis maupun ekonomi dan sosial politik, mana yang baik diteruskan, yang tidak direvisi, untuk tetap acuannya adalah membangun masyarakat adil dan makmur yang merata. Kalau di pilpres ini sementara semacam pertandingan ya, semacam pertandingan, bukan antara lawan dan bukan pertandingan, kompetitor gitu. Nah, begitu sudah hasil pertandingan seperti apa ya, sportif. Yang kalah menghormati yang menang. Ini bukan yang menang juga menghormati yang kalah. Itu bukan lawan. Kalau lawan itu killing. Gladiator ya. Bukan lawan, tanya tapi meraja kill gitu. Tetapi ini adalah kompetisi dilakukan oleh beberapa kompetitor, sehingga dia bersanding ya. Bersanding menyampaikan apa saja yang ada di benak dia untuk memenangi negara ini. Karena sebetulnya Prof, kita ini kan yang punya negara kan kita juga punya kan Prof ya. Oh iya, punya andil setiap kita nih, orang bayar pajak kok. Jadi semua rakyat Indonesia itu punya hak yang sama. Betul. Nah, makanya yang celakanya lagi sekarang, karena semua sama rata, cuma sama rasanya bayar utang. Karena setiap individu rakyat Indonesia ini sekarang berutang sekian juta. Karena utang yang sekarang sudah melebihi 60% lebih dari PDB ketentuan. Jadi sebetulnya udah nggak benar ini rezim ini, Tapi karena sudah berlalu, biarlah. Kan tinggal sedikit dah. Oke lah, yang penting mereka tupoksinya jalankan dengan baik. MK sama ini jalankan tupoksi dengan baik. Jangan lagi tertunda. Pemilu ini kita laksanakan dengan baik. Kalau menurut Prof Abbas, kita ini sudah kelas berapa sih Prof? Kalau di sekolah itu kita ini sudah di kelas berapa nih? Kalau rata-rata bangsa itu baru kelas 2 SMP. Tapi beda.
kelas 2 SMP tempo dulu, Bim. Dulu pimpinan bahasa ini hanya sekolah menengah. Mereka dari Mulo, ya, kalau sekolah Belandanya. Atau dari semacam aliyah, dari madrasah. Nah, yang saya maksud itu kelas elit politik gitu. Oh, kelas elit politik. Nah, di kelas berapa nih posisi kita dan? Oh, kalau kita itu pakai angka 1 sampai 10, ya udah kelas 7 lah. Coba tinggal saintek itu ada nggak pada dirinya? Ilmunya itu apakah dipegang oleh ketakwaan dan akidah, akhlak? Dok, Prof yakin sudah kelas 7? Saya sih masih nilai di bawah 5. Oh gitu? Ya. Duh, kasihan. Loh, kita lihat ini. Bukan, ya. Jadi begini. Kalau seperti yang saya bilang tadi. Ini kita ngomong elit ya? Iya, ini ngomong elit. Bukan kalau elit itu memahami akhlak. Yang katanya sekarang ini kan ada, apa itu? Mental ya? Development, memperbaiki. Ya memang itu, kelas 5. Tapi kalau mestinya dengan tingkat pendidikan, profesionalisme, akademisi, udah 7. Karena apa? Malaysia saja sekarang magisternya berlebih dari kebutuhan. Ya itu kan itu yang saya sorot itu hanya di posisi elit politik. Iya, pada posisi elit politik. Elit politik. Nah, susahnya begini. Itu dia. Karena mentally dari para politisi kita dan pemain politisi kita, mentalinya itu ya di bawah 5 jauh, 3 barangkali. Itu yang saya maksud. Iya. Jadi karena keprihatinan saya itu lihat pengalaman empiris ya selama yang terjadi. Saya ikut terlibat mulai dari lengsernya Pak Harto, kita aktif terus lihat ada perubahan beberapa kali sidang tahunan, merubah amandemen. Memang waktu amandemen kemarin itu banyak masalah karena waktu itu euforia partai politik saat itu sehingga terjadi tarik menarik. Ya betul. Tarik menarik terjadi transaksi. Bayang nggak ada beberapa pasal itu beberapa kali dirubah. Nah itu terjadi transaksional. Ya antar kepentingan. Ya, jadi kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya founding fathers kita, Soekarno-Hatta, Natsir, dan yang lain, sudah memberikan contoh. Ya, walaupun agak sering setahun, 2 tahun berubah, tapi dia berjalan terus. Nah, agak menyimpang sedikit, begitu ada demokrasi di mana aroma komunis masuk ke dalam pemikiran Bung Karno, mulailah ke sini itu menjadi terbaik. Dan akumulasi itu nyambung ke Pak Harto yang membersihkan komunis, kemudian lahirlah reformasi. Nah, kita harapkan reformasi ini merupakan koreksi total terhadap permasalahan, luncuran masalah dari sebelum kemerdekaan, Bung Karno terus ya sampai Soeharto. Nah, dikoreksi oleh ini. Tapi euforia reformasi ini tidak lama berjalannya. Iya, sebetulnya itulah saya politik tadi. Saya juga ikut aktif di situ. Memang banyak sekali terjadi transaksi tadi. Iya. Itu di antara elit politik gitu loh. Nah, jadi sehingga menimbulkan sekarang banyak kekecewaan dari hasil amandemen kemarin. Cuma saya gini, Bib, dengan perilaku tokoh Habib bertanya tentang profesional, intelektual dan sebagainya ya. Itu bagi asosiasi konveksi, itu pasar bagi mereka. Tahu nggak, Habib? Kenapa pasar? Mereka sedang siap-siap memproduksi baju orange. Karena jumlahnya lumayan, Bib. Dia hitung begini. Ya salah, Prof. Bukan karena sekarang banyak ini itu konveksi itu baju-baju buat campaign, bukan itu. Buat campaign. Iya, tapi ada lagi. Ini peluang bisnis katanya. Apa? Karena apa? Itu kecil, ada Prof. Ya, bukan ada 400 kabupaten kota. Iya, tapi kan itu masih hitungan jari lah kalau itu. Tapi kalau yang bukan jari, jutaan ini. Karena 400 pemda, setiap pemda 10 orang nakal, itu kan sudah 4.000. Enggak juga lah. Insya Allah enggak segitulah. Jadi saya lebih fokus ini lagi sibuk masalah campaign, jasnya, jaketnya, atribut, tiba-tiba berubah sistem gitu. Nah, begitu berubah sistem, ini musibah lagi. Bingung ini. Iya, itu yang kita bayangkan. Begitu berubah sistem oleh MK dari terbuka tertutup, dampak ke bawah nanti saya nggak bisa bayangin. Ya, itu baik di kader-kader, baik di masyarakat bawah yang tadi sudah
tweetnya, sudah foto-foto, sudah sebar segala macam, sudah bikin baliho, sudah bikin, tiba-tiba yang ditusuk hanya partainya. Ini yang kita prihatin gitu. Jadi pesta demokrasi ini bisa tercederai. Ya kalau saya ulah etika yang nantinya apabila diputuskan itu dari terbuka sebagai tertutup, itu nanti dampaknya juga luar biasa. Oke, jadi saya begini, Bib. Ya udahlah, mau tertutup terbuka. Yang penting 2024 Pilpres jalan. Kemudian cawe-cawe PK Muldoko ini tidak terrealisasi. Ya, nah, baru bisa jalan. Ya, bagaimana berharap seperti itu. Sementara realita kenyataan saat ini ya, pada hari ini berkali kita bisik-bisik ini itu masih terjadi. Iya, masih terjadi. Kita berdoa dan bekerja. Berdoanya ya enggak agar ya PK-nya ditolak, Anies jalan, Ganjar jalan, Prabowo terjadi koalisi di antara mereka, Caimin, Golkar bertiga, ya enggak? Dan yang lain, maka ada 3 pasangan. Ya enggak? Apakah itu diputuskan oleh KPU dan sebagainya, terbuka atau tertutup? Jalan, yang penting 2024 tidak ditunda lagi. Kalau ditunda, ini Bu Mega marah banget ini. Saya juga marah, Bro. Mana juga. Iya. Jadi biar lebih semangat ngopi dulu. Ya, ngopi dulu. Saya udah ngopi terus karena apa? Lelah ngikuti dinamika perkembangan politik, tapi tidak boleh lelah. Karena kita menyangkut ya membangun bangsa negara, ya memperhatikan anak cucu kita, ya. Masa di negara yang kaya raya dan sebagainya kehidupan kita seperti ini. Nah, ini tidak boleh lagi. Jadi pengen ya seperti satu keadaan zaman kekhalifahan itu, lupa saya. Bingung itu zakat mau dikemanakan lagi. Sedekah mau dikemanakan, karena tidak ada lagi orang miskin gitu. Nah, Indonesia bisa seperti itu. Jadi itu ya. Bisa. Ya, apabila pemimpin dan semua elit-elit ini itu betul-betul menjalankan amanah. Ya, artinya ya pemerintah mereka digaji sesuai dengan kebutuhan hidup minimumnya dan plus. Ya enggak? Kemudian merasa tupoksinya. Ya enggak? Bekerja by system, ikuti konstitusi, good government dijalankan. Nah, inilah, tapi kan ya kita berupaya, tapi namanya manusia kan. Jadi begitu. Jadi ini karena ulah 1 orang 2 orang, jadi seperti kata pepatah ini, ya. Kerbau sekandang itu jadi berlumuran lumpur karena ada 1 kerbau yang bergelimang lumpur masuk ke kandang, yang lain kena getahnya. Itu. Wah, ini kembali ke kerbau nih. Iya. Jadi saya kalau sebagai ingat kerbau ini ingat eranya SBY, Bro. Apa itu? Waduh, SBY itu begitu jadi presiden juga banyak ya yang protes gitu loh. Tapi beliau dengan wise menghadapi semua itu. Ada kerbau yang tulis SBY itu ditaruh di lapangan itu. Tapi dia tidak bereaksi. Dia cuma mungkin bangsa kita ini masih belum cerdas. Iya. Tapi begitunya hinaan, sampai begitunya protes terhadap pemerintah SBY itu. Ya, inilah namanya demokrasi ya. Ada yang tidak puas, tapi cara-cara seperti itu terakhir tidak terlihat ya. Alhamdulillah tidak terlihat, hanya ada demo di mana-mana, tapi sampai menghina sampai seperti itu sudah saya perhatikan ya, hampir 10 tahun ini kan tidak ada seperti itu gitu loh. Tapi waktu RSB itu begitu dahsyatnya, tapi beliau memang negarawan sejati, dia hadapi semua hujatan, semua protes dengan wise, dengan bijak gitu loh, sehingga tidak menjadi suatu kegaduhan gitu loh. Nah, ini pun juga kita berharap ya, intinya kembali lagi ke pemimpinan negara saat ini. Cobalah kalau mungkin ya, kumpulkan tuh beberapa lembaga. Dikumpulkan, kalau kemarin dia mengumpulkan partai-partai, saya menyarankan beliau tuh mengumpulkan pimpinan lembaga, membaca situasi terkini seperti apa, sehingga banyak masukan langsung gitu.
jangan karena bisik-bisik. Jadi masukkan langsung kepada kepala negara, loh petanya seperti ini. Sehingga kalau dikasih masukan peta seperti ini, kata contoh seperti di Mahkamah Agung, seperti di MK, seperti terus coba dibahas dampak seperti apa ke depan gitu. Karena keresahan di masyarakatnya sudah harus diakhiri. Iya, betul. Kalau tidak diakhiri saat-saat ini, khawatirnya itu nanti menjadi semacam kegundahan politiknya luar biasa, berdampak juga tidak bagus. Contoh seorang Pangdam Siliwangi berani memprotes, padahal dia kan masih ada namanya militer ya, masih, tapi dia menyampaikan yang hak. Kalau kena murut, dia katakan itu. Nah, ini perlu kita bahas tersendiri ini. Iya, tapi yang penting kita konklusi dulu ini. Iya, jadi intinya intinya ini sudah kita ini suasana bernegara ini sudah carut marut itu sudah luar biasa. Jadi carut marut by design atau carut marut karena ketidakmampuan atau salah kaprah, dua-duanya. Ya. Nah, jadi namanya salah kaprah. Satu sisi di by design, sisi lainnya memang ketidakmampuan. Tapi ketidakmampuan itu bisa ditutupi dengan cara saya bilang tadi. Lihat situasi seperti ini, ayo coba kita berembuk. Tapi sifatnya non formal, bukan formal kan? Non formal, kumpul. Ayo coba kita lihat lagi apa depan. Kalau perlu panggil tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang hebat-hebat, kumpul kayak zamannya Pak Harto dulu kan. Nah kan dia panggil orang-orang yang hebat-hebat itu. Negara kondisi begini, apa yang harus saya lakukan? Kan itu kan? Ya, itu yang terjadi kan? Dia panggil ulamanya, dipanggil siapapun dipanggil, dikasih. Ayo kita berembuk. Nah ini menjadi catatan kita juga, sehingga tahun depan ini kita betul-betul pesta demokrasi itu ya semua terlibat ya. Semua elit politik terlibat, baik itu dia mau B3, mau Golkar, mau PAN, mau apapun juga. Tolonglah semua ini ikut cawe-cawe dalam arti positif. Ya, makanya saya bilang, saya mengapresiasi Caimin kemarin, dia datang ke Hamzah Has, dia datang juga ke SBY, ya kan? Dia datang ke tokoh-tokoh. Itu cara yang baik, yang patut dicontoh. Nah, tapi jangan cuma datang, didengarkan juga nasihatnya. Kalau cuma sekedar datang habis itu hanya proses pencitraan doang, bahwa ini itu juga nggak bagus. Saya nggak tahu tuh nama itu seperti apa. Tapi kalau kita lihat positifnya saja, positifnya itu bagus. Ya, gitu. Oke, Bib. Nah, saya rasa mengenai kelembagaan melakukan cawe-cawe, ya mbok jangan terlampau lah. Kita mau pemilu, jangan berdampak tertundanya pemilu. Ya, itu aja, Bib. Kuncinya ya. Ya. Jadi pemilu tidak boleh tertunda, apapun sebabnya. Dan kemudian, jangan pula the last minute, ya, ada masalah baru yang muncul, membuat bergolaknya bangsa ini luar biasa. Itu juga berada di tangannya MA. Ya, Bib. Ya, tadi beberapa lembaga, sekali lagi kami dalam bisik-bisik ini, ya semacam menghimbau ya, agar semakin hari kita semakin wise ya, mengambil satu kebijakan sehingga tidak mencederai hati rakyat ya, yang saat ini memang berharap ya bukan hanya sekedar perubahan, tapi kan meneruskan bangsa ini kan masih harus diurus. Betul. Tidak bisa estafetnya itu harus diurus. Ya kayak naik tangga kan, naik kelas itu loh. Jangan turun. Sayang kalau turun lagi. Harus naik kelas dengan pemimpinnya lebih bagus, anggota DPR lebih bagus, dengan pemilihan terbuka itu kelihatan calonnya siapa saja sudah diteropong oleh rakyat, sehingga betul-betul kedaulatan rakyat itu di tangan rakyat. Iya, tapi balik lagi, Bim, terbuka tertutup, biarkanlah nanti di putusan KPU, yang penting tidak tertunda, itu aja. So masalah terbuka tertutup itu subject to discuss. It depend on kalau melalui kaderisasi talent code, maka tertutup yang lebih bagus. Tapi di satu sisi dalam kondisi sekarang terbuka tertutup
time frame yang ada, laksanakan pemilu tepat waktu, Ya. Pilpres. Dan kemudian cawe-cawe mengenai kandidat yang sudah menjadi petugas rakyat, itu jangan diganggu. Oh ya? Petugas dan amanat rakyat. Petugas dan amanat rakyat. Ya, karena kembali lagi itu amanah. Karena kalau dia bisa menerima amanah dengan baik, karena kita bisa lihat sendiri amanah ini begitu berat, ya, begitu berat, dan tanggung jawabnya bukan cuma sekedar di dunia, cuma tetap juga ada di akhirat nanti. Ya. Karena tidak bisa lepas tanggung jawab itu dunia dan akhirat. Ya, baik yang masih hidup maupun nanti setelah di meninggal itu akan ada punya dampak. Ya. Itu. Baiklah, bisik-bisik tentang cawe-cawe ini kayaknya masih panjang. Mudah-mudahan cawe-cawe positif yang kita akan bahas ke depan ya. Iya. Karena cawe-cawe negatif kayaknya udah stop sampai sini aja ya. Cukup dulu. Tengok perkembangan dalam menit-menit, jam-jam, hari-hari. Iya, kita berharap di bisik-bisik cawe-cawe negatif sudah selesai lah. Iya. Jangan bersambung ada episode berikut lagi gitu loh. Hampir semua lembaga kan sudah kena nih. Oke. Ya Prof ya. Ya. Jadi kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus khas channel by Empiris. Insya Allah bermanfaat buat pencerahan publik.